Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar, salam literasi, salam dan bahagia. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, semangat malam. Sahabat warga belajar dimanapun berada, lewat kesempatan ini kita jumpa lagi di seri kedua. Ya, kita akan bincang-bincang virtual ya, secara online dengan rekan-rekan penggerak komunitas lagi, yang mana di kesempatan kali ini mungkin tak asing lagi bagi sahabat-sahabat sekalian. Ya, tapi kali ini unik nih sahabat sekalian karena kita mengangkat satu topik yang memang sudah kita laksanakan, sudah kita refleksikan, dan mungkin sudah ada dampak-dampak yang dilihat oleh teman-teman dengan pergerakan-pergerakan, yaitu pergerakan komunitas belajar dalam rangka untuk mewujudkan pembelajaran yang berdampak pada murid, meningkatkan hasil belajar murid, dan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik lagi. Ya, dari studio utama Kota Ambon, saya menyapa kawan-kawan kita yang malam ini terhubung dari 3 kabupaten kota. Ya, yang pertama dari Kota Tual, ya. Ini yang saya nyapa yang jauh dulu dari Kota Tual. Ada Pak Jabar Abdul Subun. Ya, Pak Jabar, apa kabar Pak? Suara saya terdengar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Suaranya terdengar dengan jelas. Iya, luar biasa. Ya. Kemudian, sahabat-sahabat sekalian, kita juga terhubung dengan rekan kita dari Kabupaten Maluku Tengah, ya di ujung selatan ya, ujung selatan Pulau Seram, Pak Idham Tehuwayo, ya. Pak Idham, suara saya terdengar Pak? Apa kabar Pak Idham? Alhamdulillah baik Pak. Selamat malam Pak. Ya, Selamat malam. cuaca di sana gimana Pak Idham? Apakah bersahabat malam ini? Ya, pada malam hari ini ada hujan yang mungkin disertai dengan angin. Ya, suasananya sangat sepi. Terima kasih Pak. Iya, luar biasa. Ya, Pak. Mudah-mudahan kita tetap terhubung, Pak Idam ya, sampai acara ini selesai dan semoga jaringannya bersahabat. Ya, bisa Insya Allah Pak. jadi Insya Allah. semangat hujan dan angin itu adalah equalizer ya, equalizer semangat kita dalam menggerakkan komunitas belajar. Dan yang berikut ya, ini tak asing juga buat sahabat-sahabat sekalian. Ya, penggerak komunitas dari Kota Ambon, Pak Rudolf F. Pati. Pak Rido, apa kabar Pak Rido? Selamat malam. Ya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Pak Al, dalam keadaan baik-baik, Pak. Ah ya, luar biasa. Ya, oke sahabat-sahabat sekalian ya. Kita langsung aja. Saya memulai dengan Pak Jales. Ya, Pak Jales ini belakangan ini mungkin sering viral sahabat-sahabat ya di kalangan pegiat pendidikan beliau ini dengan postingan-postingan beliau yang kadang sulit saya sendiri tafsirkan beliau. Ya, pergerakannya begitu cepat ya. Mudah-mudahan equalizer yang disampaikan Pak Idam tadi naik terus ini grafiknya oleh Pak Jales. Beliau adalah penggerak komunitas dari komunitas belajar Fangnanan Bukbuk Kota Tual Provinsi Maluku. Pak Jabar, sejauh ini kami melihat ya pergerakan komunitas belajar yang digerakkan oleh Pak Jabar dan rekan-rekan di Kota Tual, termasuk di sekolah Bapak sendiri, di SD Negeri 34 Pak ya, 34 Kota Tual. Nah, Ya, sejauh ini kami baik. lihat perkembangannya luar biasa ya. Tapi di dalamnya mungkin perlu diceritakan sedikit ya. Mungkin ada praktik-praktik baik apa. Bapak memulai mengembangkan komunitas belajar ini terinisiasi apa yang menginisiatif Bapak untuk mengembangkan komunitas belajar ini? Silakan Pak Jabar. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam dan bahagia para
penonton yang mengikuti siaran ini. Tentunya memulai pergerakan di belajar di Fangan Book sendiri, kami eh, saya ya itu memulai untuk membentuk komunitas belajar di sekolah kami pada bulan Juni tahun 2022 kemarin. Di mana yang membuat saya termotivasi, yakni ketika saya mulai berselancar di platform Merdeka Mengajar. Ya, terus saya berselancar juga di channel YouTube Kemdikbud, mencari mencari tahu informasi bagaimana perkembangan dengan Merdeka Belajar. Nah, ketika saya mulai memasuki pada salah satu fitur di platform Merdeka Mengajar, yakni fitur mandiri belajar ya, atau pelatihan mandiri tepatnya. Nah, saya mulai tertarik dengan fitur pertama atau topik pembelajaran pertama di situ terkait dengan Merdeka Belajar. Nah, ketika saya mulai menyelesaikan 3 topik pada waktu itu, nah saya mulai berkomunikasi dengan pimpinan kepala sekolah. Bagaimana untuk semua rekan sejawat di sekolah kami mulai mengaktifkan dulu platform Merdeka Mengajar. Nah, setelah teman-teman sudah saya ajak, lalu kami mulai login platform Merdeka Mengajar. Saya mulai berkomunikasi lagi untuk kelanjutannya, yaitu menghidupkan organisasi sekolah yang sudah ada, yaitu dengan nama Komunitas Belajar. Yang mana di fitur saya lihat di dalam platform Merdeka Mengajar ada salah satu fitur yang memang sangat menarik untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka sendiri. Dan alhamdulillah kepala sekolah saya merespon dengan sangat baik, sehingga terbentuklah komunitas Fanganan Bok, di mana tujuannya yang pertama adalah kami sama-sama ingin tahu apa sih Merdeka Belajar itu. Nah, jadi duduk bersama-sama tentunya dalam satu wadah yang saat ini disebut komunitas belajar. Ya, komunitas belajar kami, komunitas belajar Intra. Jadi komunitas yang bergerak mulai dari dalam lingkungan kami sendiri. Alhamdulillah, tentunya punya dampak. Pertama itu ke pimpinan saya, kepala sekolah. Nah, beliau merupakan pimpinan yang sangat memotivasi saya tentunya dalam hal ini, sehingga hingga saat ini eh, komunitas Fangan Bok masih eksis dan terus akan eksis ya, walaupun tantangan di dalam itu ada, namun itulah satu pergerakan. Tentunya dalam satu pergerakan itu memerlukan proses dan memerlukan waktu. Nah, Iya. sehingga untuk saya berbagi sedikit ya buat teman-teman, barangkali nanti kalau di yang teman-teman yang baru bergerak di komunitas belajar, ya tentunya di sana banyak apa ya, banyak kejadian-kejadian yang kita jadikan itu sebagai batu loncatan kita, jadi pengetahuan baru buat kita, khususnya kita yang penggerak komunitas. Tentunya kita banyak belajar banyak hal baru di sana. Dan itu menarik sebenarnya. Jadi jangan kita ketika bertemu satu masalah terus mundur. Nah, itu berarti sudah menunjukkan bahwa kita tidak berani untuk menghadapi tantangan. Sebenarnya menghadapi Iya. tantangan itu seru karena kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang tentunya tidak didapatkan oleh orang lain yang tidak bergerak, apalagi tidak menggerakkan seperti itu. Mungkin itu dulu untuk pembukanya, Pak Al. Iya, Terima kasih. luar biasa Pak Jabar ya. Sahabat Iya, sekalian, ini semakin tinggi ya, maksud maksud Pak Jabar nih, semakin tinggi pohon itu tumbuh ya, semakin banyak tantangan yang dihadapi dan harus kuat ya. Pak Jabar gitu ya, harus kuat menghadapi iya, benar. tantangan. Nah, ilustrasi seperti itulah bagaimana kita mengembangkan komunitas belajar. Oke, luar biasa ya Pak Jabar bagaimana memulai mengembangkan komunitas belajar, dan kali ini kami melihat pergerakannya luar biasa ya. Daring, luring, membuka ruang diskusi, bahkan diminta untuk berbagi secara
ikhlas ya oleh komunitas belajar lainnya. Nah, ya oke sahabat sekalian, saya berpindah ke Kabupaten Maluku Tengah. Ya, kita akan menggali lagi seperti apa Pak Idham Tehuwayo ya mengembangkan komunitas belajarnya ya. Hingga saat ini kami melihat Pak Idham sendiri sudah mengembangkan beberapa komunitas dan bahkan sudah terbatas ya akunnya ya Pak Idam ya, sudah tidak bisa menambah lagi karena sudah mengelola 3 komunitas belajar. Artinya kalau seorang penggerak komunitas sudah mampu mengelola komunitas di sekolahnya, sudah saatnya dia menggerakkan komunitas di lintas kecamatannya, kabupaten, dan bahkan di provinsinya. Ya, silahkan Pak Idam, mungkin cerita yang atau mungkin sama dengan Pak Jabar ataukah ada cerita-cerita unik lagi bagaimana Bapak memulai komunitas belajar di sekolah Bapak dan Bapak sendiri diterima ya di sekolah Bapak sebagai seorang bukan persoalan ketua ya, tidak ada ketua di sini tapi penggerak komunitas, seseorang yang punya keinginan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang baik bahwa belajar itu sepanjang hayat. Silahkan Pak Idam. Ya, oke baik. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Sebelumnya, yang saya hormati kedua narasumber dan moderator yang luar biasa pada malam hari ini. Pertama-tama saya akan menceritakan komunitas belajar saya pada awalnya. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan sebelum peluncuran kurikulum Merdeka. Dan pada saat itu sudah ada satu platform yang kita kenal sekarang dengan platform Merdeka Mengajar. Di dalamnya ada pembentukan komunitas. Nah, pada saat itu sebelum membuat komunitas ada syarat-syarat yang harus kita penuhi, yaitu menyelesaikan modul-modul yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Nah, di situ saya mencoba untuk menyelesaikan beberapa topik dan beberapa informasi yang saya dapatkan dari rekan-rekan pada komunitas bahwa untuk menyelesaikan beberapa modul itu maka bisa dapat membuat komunitas. Dan di situ saya mencoba untuk membuat satu komunitas, yaitu komunitas di sekolah saya sendiri, yaitu komunitas berbagi, belajar dan berbagi pada SMP Negeri 21 Maluku Tengah. Dan pada saat itu saya mengundang beberapa teman saya mungkin yang sekarang sudah terkenal, yaitu Ketua Komunitas Kota Ambon, Ketua Komunitas Guru Penggerak Kota Ambon, dan Ketua Komunitas Kabupaten Maluku Tengah untuk berbagi kepada komunitas saya pada kegiatan perdana, dan itu sangat luar biasa sekali dan sangat direspon positif oleh teman rekan-rekan saya pada sekolah saya, dan hal itu menjadikan saya untuk lebih berpacu lagi, dan saya bergabung juga dengan komunitas kurikulum Merdeka Kabupaten Maluku Tengah, dan setelah hal ini saya sebagai sekretaris dan mungkin Pak Nurdin Ahmad sebagai ketua. Kemudian saya juga membuat satu komunitas lagi, yaitu komunitas untuk lintas kecamatan. Dan pada saat itu saya bergerak masih sendiri karena belum ada teman-teman saya yang bisa bergerak, dan alhamdulillah sejauh ini pergerakan saya sudah sangat baik dan sangat baik oleh positif, baik di sekolah maupun di ini. Saya sudah banyak berbagi dari implementasi kurikulum Merdeka, bagaimana pemahaman mereka terkait dengan guru penggerak, bagaimana pemahaman mereka terkait dengan bahan ajar dan sebagainya. Dan saya sudah berbagi, dan alhamdulillah kendala yang saya hadapi pada saat ini mungkin hanya terkait dengan jaringan yang sangat membatasi, sehingga kegiatan kami banyak terkendala. Itu saya dari saya. Terima kasih. Iya, luar biasa. Ini lulusan guru penggerak angkatan 1, sahabat-sahabat sekalian ya. Ya, berarti sudah ditanamkan ya di dalam diklat PGP itu ya, salah satu aset yang bisa kita pakai, dampak yang kita bisa pakai dari hasil PGP sendiri, misalnya pemanfaatan pendekatan berbasis aset ya,
kemudian merancang sebuah program yang berdampak pada murid, coaching ya, dan juga sebagainya. Tentunya pengalaman-pengalaman ini tidak bisa kita gerakan secara sendiri di kelas kita. Ya, karena sekolah itu adalah sebuah kesatuan utuh ya, kesatuan utuh yang tidak bisa terpisahkan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Nah, sehingga lewat pergerakan komunitas belajar ini dari dua komunitas belajar dari Fangnanan Bokbok dan juga dari komunitas belajar belajar dan berbagi SMA Negeri 21 Maluku Tengah. Ini sudah menginspirasi kita sahabat-sahabat sekalian ya. Bagaimana cerita mereka dari pelosok-pelosok terus begitu semangatnya mereka menggerakkan diri mereka dan orang-orang di sekitar. Tak lain dan tak bukan adalah bagaimana untuk menyajikan pembelajaran yang berdampak dan berpihak pada murid. Nah, sahabat sekalian, berikut kita akan menyapa kawan kita dari Kota Ambon. Mungkin ceritanya lebih unik lagi nih, oleh Pak Rudolf F. Pati. Beliau sering disapa dengan Pak Rido. Pak Rido, bolehkah juga Bapak ceritakan seperti Pak Jabar dan Pak Idam nih, awal mulanya terinspirasi untuk menggerakkan komunitas, membentuk komunitas ya, atau menghidupkan kembali komunitas yang sudah ada yang selama ini hanya terobsesi dengan berkumpul ada momen, ataukah juga ketika ada masalah baru berkumpul ya, ada sebuah program baru berkumpul. Nah, ketika Bapak memulai komunitas di sekolah Bapak ini sudah dua kali webinar berbagi praktik baik ya komunitasnya ya, komunitas Katong 45. Silahkan Pak Rido, bisa dijelaskan sedikit asal bulannya seperti apa? Katong 45 itu apa sih sebenarnya? Kita ya, kita 45 atau Katong 45. Silakan Pak Rido. Iya, terima kasih Pak Al. Selamat malam Bapak narasumber dan Pak Al, dan selamat malam juga Bapak Ibu sekalian. Uh, Awal mula komunitas belajar Katong 45 ini dia terbentuk berdasarkan ketertarikan saya terhadap PMM, platform mereka mengajar. Karena di dalam PMM tersebut ada satu fitur yang namanya itu adalah komunitas belajar di sana. Dan seperti yang tidak beda jauh dengan Pak Jales dan Pak Idam dari kedua komunitas belajar yang sudah sebelumnya, itu awal mulanya itu kan pasti kita tetap harus menyelesaikan topik-topik yang ada di dalam PMM untuk membentuk suatu komunitas belajar. Tetapi yang menjadi dasar dari saya untuk membentuk komunitas belajar ini karena uh, seperti yang tadi Pak Al bilang, bahwa kehidupan real kita selama ini kan ketika ada masalah baru kita berkumpul, lalu ketika kita duduk bersama-sama baru kita bisa memecahkan suatu masalah. Dan yang saya lihat karena bahwa uh, pada dasarnya ini juga kita sudah kehilangan figur sosok KKG pada masing-masing satuan pendidikan dalam sebuah gugus. KKG juga tidak terlalu banyak bergerak dan berfungsi di situ. Nah, Berfungsi Pak, tapi di awal pihak, dan di akhir. Gitu Pak ya? Iya, saat iya, mau tetapi pergerakannya ya, yang kurang apa ya? Mau dibilang pergerakannya kurang kayak kita sistemnya fighter begitu. Nah, bersyukur dari pihak kementerian membentuk salah satu fitur pada platform mereka mengajar tentang komunitas belajar. ya, Dan Katong 45 ini Pak Al dan Bapak Jales dan Pak Idam dan Bapak Ibu sekalian, ini dia terbentuk karena saya lihat kondisi real yang pada dasarnya kondisi kehidupan kondisi pendidikan yang ada pada yang saya lihat bahwa tidak terlalu banyak ada perubahan. Kita masih ada dalam keadaan-keadaan nyaman, kita masih ada dalam kondisi seperti itu saja, tidak mau berubah. Dan didukung juga dengan kemarin bulan Februari itu
ada salah satu program yang diikuti oleh SD Negeri 11 yaitu POP tentang program organisasi penggerak. Maka disitulah awal terbentuknya komunitas Katong 45 ini. Dan Oh Katong iya, 45 ini luar biasa. Bapak dia punya artinya itu Katong pantang mengajar sebelum Katong belajar. Itu Katong Wah, 45. pantang mengajar Jadi sebelum belajar. Ya, belajar iya. Karena kebetulan juga didukung oleh Bapak Kepala Sekolah yang merupakan salah satu lulusan guru penggerak Kota Ambon angkatan pertama. iya. Jadi beliau juga mendorong ke situ untuk dibentuknya komunitas belajar dan beliau mempercayakan saya sebagai sebuah ketuanya, ketua komunitasnya untuk selalu berperan aktif untuk menggerakkan komunitas dan kebetulan juga rencana saya ini juga karena kondisi sekolah kami itu sifatnya kompleks. Jadi di dalam lingkungan sekolah kami itu bapak-bapak ada 8 sekolah. Nah ini masih sebatas intra di dalam sekolah saya, tetapi saya ada sementara berpikir untuk bagaimana dari komunitas belajar SD Negeri 11 ini, Katong 45, bisa menggerakkan 8 sekolah, 7 sekolah yang sisa ini. Ini tujuan yang mungkin ya bagi orang lain mungkin ya agak berat, tapi saya pesimis, saya pasti bisa. Jadi mungkin itu asal mula Katong 45 Iya, berdiri luar komunitas ini, biasa. Optimis, dimulai tetap dari program bisa, ya. POP. Iya, Oke. Ya, terima kasih Pak. luar biasa sahabat sekalian ya. Ini kita baru menggali bagaimana memulai sebuah pergerakan. Semoga ini menginspirasi sahabat-sahabat sekalian. Ya, dari ketiga rekan-rekan kita ini punya kemauan yang tinggi dan tidak mau maju sendiri, tidak mau masuk surga sendiri, tidak mau sukses sendiri, tidak mau tahu sendiri. Yuk, kalau saya bisa tarik, mereka bertiga ini ketika naik sebuah tangga, mengulurkan tangan ke bawah, memanggil yang di bawah, yuk kita naik bersama, ya. Nah, oke, mari kita jaga semangat ini. Nah, tapi saya mau gali lagi nih, sahabat-sahabat sekalian ya. Tentunya ada tantangan ya, yang sahabat-sahabat dapatkan dalam menggerakkan komunitas belajarnya di sekolah. Kita fokus ke komunitas belajar dalam sekolah dulu ya. Ya, karena ketika kita sudah sukses di sekolah kita, berarti kita dinilai bisa berdampak buat lingkungan sekitar di KKG, MGMP, di level kabupaten maupun di level provinsi. Saya ke Pak Idham dulu nih. Tantangannya dari cerita awal sebelum masuk di Zoom ini, sahabat sekalian, diinfokan katanya cuaca lagi kurang bagus di wilayahnya Pak Idham ya, jaringannya kadang hadir lengkap, kadang hadir setengah, kadang tidak ada sama sekali. Nah, di tengah-tengah keterbatasan sarana dan segala macam seperti ini, Pak Idam mampu menggerakkan komunitasnya walaupun belum sampai ke harapan, tapi ini tetap berkelanjutan dan untuk mencapai harapan itu. Tentunya ada trik-trik khusus nih Pak Idam dan ada tantangan-tantangan yang didapatkan. Silahkan Pak Idam, adakah tantangan-tantangan yang menurut Bapak itu bukan sebuah masalah, tapi sebuah momen yang perlu dilewati dengan ikhlas, dengan tulus, dengan tabah, terus dengan telaten. Silakan Pak Idam. Dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan. Ya, oke, baik. Terima kasih. Berbicara tentang tantangan, memang kita posisi sekolah saya atau komunitas saya jauh dari perkotaan. Banyak kendala yang saya hadapi yaitu terkait dengan sinyal yang kurang baik dan mungkin banyak kerangka listrik yang padam itu menjadikan itu suatu kendala yang sangat uh, merugikan saya untuk berbagi di komunitas saya. Tetapi pada dasarnya itu menjadikan saya untuk bisa dapat keluar daripada zona itu dan ternyata uh, tantangan yang saya hadapi itu bagaimana saya menggerakkan komunitas ini agar bisa bergerak dan bisa meningkatkan kompetensi guru-guru yang ada di sekitar sini, daerah saya, agar mereka lebih profesional lagi melalui komunitas ini. Dan sejauh ini komunitas saya sudah melakukan berbagai hal dari sisi uh,
kurikulum merdeka, bagaimana cara menggerakkan orang dalam memahami terkait dengan teknologi. Itu juga komunitas saya lakukan, dan tantangan itu menjadikan saya untuk tetap berbagi walaupun banyak terkendala halangan-halangan itu yang tadi saya sebutkan. Untuk itu saya tetap melakukan kegiatan-kegiatan berbagi praktik baik yang saya lakukan setiap minggu atau setiap bulan yang telah dijadwalkan dalam komunitas saya. Dan banyak dari pihak-pihak yang sangat mendukung itu, dan tantangan kedepannya itu saya lebih meningkatkan lagi. Saya akan menggali potensi-potensi yang ada dalam komunitas saya. Kemudian saya akan meminta narasumber-narasumber hebat, mungkin dari provinsi, kemudian juga dari nasional, akan berbagi di komunitas saya, sehingga proses pembelajaran berkelanjutan tetap ada di komunitas saya. Itu aja, terima kasih. Iya, luar biasa ya. Iya. Pak Idam, ini berarti selama ini yang Pak Idam yakini bahwa ya sebuah persoalan di kelas, persoalan di sekolah itu adalah persoalan bersama seluruh guru yang ada di situ. Nah, ini harapan komunitas belajar begitu kan? Nah, adakah praktik baik yang pernah Pak Idham lakukan nih? Bagaimana ketika temu sebuah masalah yang dialami oleh Pak Idham atau rekan guru yang lain, lalu merasa bahwa ini adalah masalah bersama. Misalnya, yuk kita cari solusi seperti apa? Atau adakah rekan-rekan yang punya praktik baik lagi? Nah, kira-kira bentuk kegiatan di komunitas belajar yang seperti itu seperti apa, Pak Idam? Di komunitas belajar Bapak? Ya, oke, baik. Terjadi permasalahan mungkin di kalangan guru banyak sekali terkait dengan proses pembelajaran, mungkin proses apa yang terjadi ketika mereka menghadapi masalah. Nah, fungsi komunitas saya ini memang baik sekali, sangat dibutuhkan sekali diterapkan di sekolah, karena segala permasalahan terkait dengan pembelajaran, apa yang dihadapi guru dengan murid, permasalahan murid, kemudian dengan orang tua, kita akan bahas di komunitas. Setiap Sabtu kita akan bahas di komunitas kita, dan kita akan mencari solusi. Oh Bukan iya, saya iya. saja yang mencari Nah, solusi, tetapi ada berarti guru-guru lain juga yang bisa memberikan solusi. terjadwal rutin ya setiap Sabtu ya. Begitu, Pak. Kira-kira. Nah, ini nih Ya, Bapak Ibu setiap sahabat Sabtu sekalian kita ya, akan yang memberikan diharapkan seperti itu bahwa dua. kita harus kolaborasi ya, kemudian berkelanjutan. Seperti yang Ya, disampaikan Pak betul. Idam dan juga oleh Pak Rido tadi, bahwa tidak karena hanya momen ada satu program lalu kita berkumpul membahas suatu persoalan secara kolaborasi. Namun belajar itu di sebuah lembaga pendidikan ya, belajar mengajar berkarya tidak bisa kita lakukan sendiri, tetapi harus secara kolaboratif. Nah, saya ke Kota Tual dulu, Pak Jabar. Sinyalnya masih bagus ya, Pak Jabar ya? Ya, Makasih, Mas. oke, Makasih. Pak Jabar. Em, dalam mengembangkan komunitas belajar nih, Bapak kan ada guru yang lebih senior dari Bapak, ada juga rekan-rekan kita yang lebih muda dari Bapak, dan bahkan Bapak sendiri bukan kepala sekolah. Nah, gimana Bapak bisa dibagi ke kita, bagaimana Bapak memperjuangkan sebuah program kepada kepala sekolah Bapak yang nantinya program itu bisa diterima oleh rekan guru baik yang senior maupun junior dan menjadi program bersama. Dan kalau bisa program yang sudah jalan, Pak, biar cerita sedikit praktik baiknya. Silakan Pak Jabar. Oke, baik. Nah, tentunya pada prinsipnya bisa dengar suara saya, Pak? Sangat jelas, Pak, Halo? sangat jelas. Ya, Ya. baik. Makasih. Saya lanjut. Tentunya banyak kisah, ya, banyak praktik baik yang sudah saya sendiri lewati sebagai penggerak komunitas. Tentunya cerita cerita kami, cerita saya agak berbeda dengan komunitasnya Pak Idham di Maluku Tengah, juga Iya, Pak Rido pasti di berbeda, Ambon. Pak, Nah, kita karena mulai dari beda kepala daerah sekolah. kan. Ya, Iya. bedanya gini. Ya, eh,
Pak Idham adalah seorang guru yang sudah mengikuti PGP. Pak Rido sendiri punya kepala sekolah adalah seorang kepala sekolah yang sudah lulus PGP. Bedanya di kami, saya belum berkesempatan untuk mengikuti PGP. Insya Allah tahun ini saya akan maju untuk angkatan 10. Ya, Ya. insya Allah. Nah, Kita kepala doakan sekolah sendiri, ya, bapak-bapak yang ya, mengikuti di amin. angkatan 10 Kepala ini lulus sekolah, ya, semuanya. kepala sekolah saya sendiri itu bukan juga dari PGP, ya, Iya. belum tidak mengikuti PGP karena usia. Oh Ya, iya iya, usia ya. faktor Usia, usia. usia sudah Iya. tidak lagi. Ya. Nah, tapi untuk meyakinkan beliau terkait dengan program implementasi kurikulum Merdeka, itu saya meyakinkan beliau dengan karya, Pak. Jadi bukan hanya sebuah cerita. Saya buat dulu, ini Gimana karya gimana Pak? saya, Pak. Saya sodorkan. Nah, ini menarik nih. Gimana Bapak Jadi saya menjual program dengan ya, karya itu seperti apa coba ya? saya Ini meyakinkan menarik nih ya. beliau, ya, seperti di platform Merdeka Mengajar. Ya, saya masuk dulu pada pelatihan mandiri. Saya sudah mengerjakan pelatihan mandiri sampai pada aksi nyata. Saya tunjukkan pada beliau seperti ini, Pak. Lalu kemudian saya punya karya mengajar di kelas, saya videokan, saya bawa ke bukti karya platform Merdeka Mengajar. Wah, Nah, saya berikan keyakinan kepada beliau bahwa ini sebagai jejak digital kita seorang guru. Jadi betul bahwa di komunitas itu ada guru senior dan ada juga guru junior. Nah, kita sendiri bukan kepala sekolah, namun dengan karya kita bisa meyakinkan kepala sekolah bahwa program yang memang saat ini berjalan adalah program yang menurut saya sangatlah menarik dan sangat baik untuk meningkatkan kompetensi guru. Kita nah, berbicara terkait dengan ya. pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang bermakna. Tapi kalau guru ya tidak menyenangkan, guru yang tidak memahami tentang makna, ini sulit. Lalu bagaimana untuk dia memahami itu? Oh, Kita gampang memulai Pak. dari komunitas belajar. Saya usul Apapun yang kalau terjadi, ya, saya terjadi usul keras, kalau ada guru yang tidak menyenangkan, virtual itu kan ada kopi senang Pak ya. Ada ya. Nah, dicoba duduk dengan oh, kopi senang. Ya, Bapak lihat akronimnya. Ngopi senang. Apa yang bisa dibawa di program Pangnanon Buk-Buk. Nah, satu lagi Pak Jabar, ya, sebelum lanjut, biar jawabnya sekali. Di samping ada guru yang lebih senior dari Bapak, usianya, ada juga yang masih muda. Pasti ada guru atau rekan-rekan kita yang tidak menerima atau tidak menyetujui apa yang kita usulkan dan apa yang kita programkan. Bagaimana Bapak menghadapi itu secara dewasa sehingga apa yang Bapak cita-citakan itu bisa diterima oleh rekan-rekan di sekolah sendiri sebelum Bapak berbagi keluar. Silakan, Pak. ya, ini kembali kepada komitmen dan sudah menargetkan tujuan, Pak. Sehingga komitmen dan tujuan yang sudah kami kami tuju dalam tahun ini, semua guru di komunitas ini harus mencapai level ini. Nah, itu saya punya komitmen sebagai penggerak komunitas dengan kepala sekolah. Nah, sehingga ketika itu tidak berjalan, saya ada punya apa namanya ada sekat di sana ya, bahwa saya hanya penggerak komunitas. Tentunya penanggung jawab penuh ada pada pimpinan. Sehingga kalau memang kendala yang demikian, kami sering duduk dan diskusi bersama. Solusinya sebenarnya kalau memang sudah tidak bisa diatasi, tentunya kan stakeholder ada, ya. Iya. Kita punya dengan inisiatif sendiri. Ini kan program, kami ini berjalan dengan inisiatif sendiri, tantangan begitu banyak, Pak. Tapi tidak peduli dengan itu semua, bahwa intinya kita ingin mutu pendidikan kita dimulai dari guru, sehingga nantinya kalau guru yang bermutu sudah jelas, peserta siswa yang ada di sekolah kita juga tentu bermutu. Ini luar dari biasa. refleksi-refleksi Iya, sebelum iya. jadi, sehingga kita harus punya komitmen. Tidak hanya seperti yang disampaikan bahwa karena hanya musim jadi nanti muncul sebentar. Saya yakin betul bahwa kalau teman-teman yang punya komitmen belajar, mau nanti program Merdeka Belajar tidak jalan juga, dia tetap berkomitmen. Oke, Karena iya. mulai ini tentunya Pak, sedikit saya menyambungkan, kita
memulai dengan ini bukan karena Merdeka Belajar. Sebelum zaman Corona, mungkin ya kita juga sudah terbiasa dengan seperti ini. Kita sering berbagi, di mana tujuannya untuk kita tumbuh bersama. Ya, Iya. kita tidak tahu sendiri, Bersama kita tidak ya. bisa sendiri, Iya. tapi bersama. Oke, Ya, together. seperti itu. Iya, sharing and Bersama. growing together ya. Growing together. Iya. Ya, kita bertumbuh bersama. Seperti Oke. itu niatnya. Jangan Jadi sharing bukan and untuk growing mencari aja, tapi apa-apa. together-nya harus Ya, ada, Pak ya. Harus kolaborasi. Begitu ya, Pak Idam ya, iya. kalau tidak salah. Saya Ya. bukan guru bahasa Inggris. Ya. Sebagai penggerak komunitas, kita melalui banyak tantangan. Nah, untuk di komunitas intrasekolah sendiri, ada tantangan dari dalam, ada yang saya sangat mengherankan juga, namun itu menjadi satu pengalaman dan pengetahuan baru buat saya. Ya, kebaikan bersama tentunya tantangan-tantangan yang demikian ada. Nah, yang hal-hal seperti itu bagi saya biasanya dibiarin sajalah karena tidak untuk mengembangkan kita, sehingga tidak perlu untuk dipikirkan. Namun kita memikirkan bagaimana untuk eh, mendapatkan solusi untuk menyelesaikan apa-apa yang kita refleksi sebelumnya dari yang kita hadapi. Nah, Iya. tentunya dari refleksi itulah kita berbenah diri, ya. Jadi saya sebagai penggerak komunitas tidak lepas terus berkoordinasi dengan pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah, bagaimana untuk manajemen sekolah tentunya ada pada kepala sekolah, namun koordinasi antara penggerak komunitas dan kepala sekolah sendiri dalam komunitas intrasekolah itu merupakan satu hal yang sangat penting, di mana tujuan itu dapat kita capai bersama dengan melalui banyak rintangan. Nah, untuk intrasekolah sendiri, pengalaman saya itu sebenarnya mudah, ya, mudah bagi kita untuk menggerakkan kalau memang kita sudah meyakinkan pimpinan bahwasanya hal ini adalah kebaikan untuk pendidikan yang ada pada sekolah kita. Dimulai dari wadah komunitas ini. Di sini kita berbenah dari refleksi 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun kemarin. Iya. Mari kita benah ini. Oke. Seperti itu. Ya. Pak Jabar sendiri berasa bermanfaat enggak dengan hadirnya komunitas sekolah yang rutin berkelanjutan memikirkan upaya-upaya untuk meningkatkan hasil belajar murid. Nah, baik. Tentunya dilihat daripada dampak, ya. Jadi kalau untuk dampaknya itu tentu saya juga merefleksi dari apa yang saya gerakan atau apapun yang saya lakukan bersama-sama dengan teman-teman, sejauh mana dampak itu, yang mana dampaknya memang ke murid. Nah, dimulai dari guru, ya. Oh, setidaknya di teman yang di wali kelas ini sudah mulai ada perubahan. Ya. Nah, di wali kelas ini belum. Nah, ini nanti kalau refleksi semacam itu, saya koordinasi dengan kepala sekolah secara berdua, Pak. Sejauh ini sudah seperti ini. Bagaimana caranya? Kita buat refleksi tertulis, Pak, di komunitas. Sehingga Hmm, refleksi itu, ya, ya. lembaran itu diisi kuesioner itu diisi oleh anggota atau community. Komunitas. Ya, Ya. komunitas gitu. Oke, oke. Sudah bisa saya tangkap ya. Refleksi. Ya, Iya. ya, Belajar tanpa refleksi itu sia-sia. ya, Refleksi sih ya. tanpa belajar Betul. itu berbahaya. Ya, itu slogan Berbahaya. komunitas belajar. Oke, Betul. yang berikut ya. Saya menyapa Pak Rido. Pak Rido masih mendengar suara saya, Pak Rido? Masih Pak, masih mendengar suara Pak Iya. dengan jelas Pak. Oke. Eh, Bagaimana Pak dalam mengembangkan komunitas Katung 45 di sekolah Bapak? Ya, jadi ini pertanyaannya sama dengan Pak Jabar. Saya ingin menggali juga, barangkali ada cerita unik. Tentunya tadi seperti tadi ya, ada yang tidak senang, dibilang rupa-rupa gitu. Ini ada apa lagi ini program apa lagi yang dibawa ya? Dan Bapak sebagai penggerak komunitas gimana meyakinkan mereka bahwa ini tujuannya baik loh. Kita
Mari kita pikirkan bersama kualitas pendidikan di kelas, di sekolah kita, sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama. Apa yang kurang bisa kita saling lengkapi. Nah, silakan Pak Ridho, mungkin ada kisah-kisah menarik nih dari Katong 45. Silakan. Iya, terima kasih Pak Al. Ya, mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi oleh komunitas Katong 45 ini ya palingan tidak beda-beda jauh juga sama Pak Jales dan Pak Idam. Yang pasti uh, awal mulai tantangan yang harus dihadapi itu adalah pola pikir daripada kita punya anggota komunitas. Iya. Intinya yang pertama di situ dulu. Karena pola pikir ini kalau kita mau rubah dengan serentak sangat sulit. Mm. Makanya harus dengan perlahan-lahan. Karena pola untuk menjadi perubahan ini sangat sulit dilakukan oleh para guru zaman sekarang. Karena itulah kondisi yang selalu terjadi di lapangan adalah nyaman-nyaman saja. Tidak mau kemana-mana lagi. Iya. Nah, konsep itu yang menjadi tantangan sangat besar buat saya. Dan ya syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sudah mulai ada perubahan-perubahan. Triknya apa, Pak? Cuman Triknya yang Bapak bangun ya, apa, Pak? Sehingga ada perubahan-perubahan itu. ya triknya sama dengan Pak Jales, Pak Al. Heeh. Kita buat karya, Pak. Oh, Kita iya, buat iya, karya iya. karena kalau kita hanya ngomong doang, orang tidak bisa lihat apa yang akan terjadi perubahan, Pak. Oke, Jadi kita jual iya. karya supaya dari hasil karya kita itu, oh iya, karena gini Pak Al, seorang guru senior, dia mau melihat, aduh, saya mau dengar kamu untuk apa? Mm. Kamu junior, saya senior. Dari masa kerja, kamu masih muda, saya sudah tua. Ngapain saya harus dengar kamu? Nah, tetapi dari karya yang kita jual, mereka pasti berpikir, oh iya ya, dia sudah bergerak seperti ini demi kemajuan pendidikan, terkhusus di lembaga institusi kami, ada perubahan yang terjadi di situ, maka dari karya itulah mereka mau berubah. Iya, Karena pola pikir ini hal yang sangat sulit untuk dirubah. Nah, betul, cuma Pak. Apa tadi? Keluar tantangan dari kedua zona yang nyaman itu yang aman Pak, penting sulit Pak, terlebih sulit. dahulu kita Ya, budayakan di komunitas belajar ya. itu Ya. sudah Pak. Nah, eh, Pak Rido, terakhir nih dari Pak Rido. Ya, saya beri kesempatan ke Pak Rido. Nanti Bapak berdua juga saya beri kesempatan. Nah, karena ini lagi di Pak Rido. Pak Rido, adakah satu pertanyaan yang bisa Bapak pilih terserah buat Pak Jabar ataukah buat Pak Idam? Barangkali dari cerita-cerita tadi Bapak terinspirasi dari ceritanya Pak Jabar. Jadi Bapak boleh pilih ke salah satu, ya karena waktu kita terbatas. Ataukah ke Pak Idham, mungkin Bapak terinspirasi dan pingin mengadopsi, tak lain dan tak bukan adalah bagaimana untuk murid-murid dan murid kita. Silakan Pak Rido. Saya persilakan ke Pak Jabar atau ke Pak Idam nih, silakan. Iya, mungkin saya tujukan kepada Pak Idam saja. Oh, Pak Karena Idam. kalau Silakan Pak Idam ya. Silakan iya, disapa Pak Rido. iya mungkin karena mungkin saat ini status saya sama Pak Jalis ini sama Pak Al. Kita berdua sama-sama bukan guru penggerak, tetapi kita mau bergerak. Iya, Nah, luar dari biasa. niat murni kami ini, khusus untuk saya pribadi, saya sementara juga dalam apa namanya proses pendaftaran untuk CGP angkatan 10. Semoga lulus Mungkin Pak. kepada Rekan Pak Jabar berdua lulus. Semoga konten ini juga disaksikan oleh para pengambil kebijakan bahwa bapak-bapak Amin, amin. berkomitmen ya, berkomitmen Ya, ya untuk menggerakkan komunitas, menggerakkan siswa, menggerakkan seluruh aset ya. Silakan lanjut, Pak. ya, jadi secara pribadi mungkin di luar komunitas belajar yang saya maksudkan di sini mungkin pengalaman-pengalaman dari Pak Idam seperti proses melewati CGP-nya itu apa yang harus dilakukan mungkin suatu saat kita bisa bersama-sama di room seperti ini lalu kita berbicara untuk ya mungkin persiapan saya dengan Pak Jales untuk menghadapi tantangan CGP angkatan 10 ini semoga
dengan pengalaman Pak Ida menjadi modal dan motivasi untuk kami berdua untuk terus berkarya dan terus bergerak demi kemajuan pendidikan di Indonesia, terkhusus di provinsi kita tercinta. Mungkin Iya. itu dari saya Pak Al kepada Pak Ida, mungkin pengalaman-pengalaman yang Pak Ida bisa membagi praktik baiknya buat saya dan Pak Jales untuk mengikuti CGP Angkatan 10 ini. Mungkin itu Ya. Pak Al. Silakan Pak Idam. Ya, oke baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Di sini saya juga memberikan tips dan trik ya. Mungkin kepada Pak Ridho yang mungkin sudah memiliki komunitas belajar ini sangat sangat baik sekali ketika Bapak sudah memiliki komunitas belajar ini kesempatan emas bagi saya kalau menurut saya. Itu merupakan kesempatan emas karena Bapak mungkin bisa strategi saya mungkin bisa mengundang narasumber-narasumber yang berlatar belakang guru penggerak, pengajar praktik dan sebagainya untuk bagaimana bisa bersosialisasi di komunitas Bapak terkait dengan tips dan trik untuk lolos menjadi guru penggerak atau pengajar praktik. Nah, itu salah satu strategi yang menurut saya itu sangat simpel karena pada dasarnya Bapak sudah memiliki komunitas belajar. Tinggal bagaimana Bapak bisa merangkai itu, bisa merangkum itu, mendapatkan uh, narasumber-narasumber yang hebat mungkin dalam hal ini mungkin yang telah hadir di tengah-tengah kita Pak Alfi Hasan juga salah satu guru penggerak bisa bisa berbagi tips dan trik dan juga mungkin ada narasumber-narasumber lain yang hebat-hebat di Provinsi Maluku atau mungkin bisa berkolaborasi dengan narasumber-narasumber di luar Maluku seperti di Jawa dan sebagainya yang berlatar belakang guru penggerak dan pengajar praktik agar bisa diundang ke komunitas Bapak. Terima kasih itu saran saya. Terima kasih Pak Ridho. Iya. Itu ya Pak Rida ya. Ya, kata Pak Idam nih, Bapak sudah siap sebenarnya untuk belajar. Ibarat belajar itu harus siap ya. Kesiapan belajar Bapak ini sudah menjadi aset sebenarnya untuk bisa mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Sudah daftar belum nih Pak Ridho? Sudah Pak. Sudah admit Kebetulan belum? Udah kirim berkas belum, Pak? untuk tahapan awal ini Pak Al, saya sudah selesaikan kurikulum fitnya, Ya. sudah berwarna hijau Pak. Hmm. Sudah Dilanjutkan masuk Pak pada ya esai. di isai ya sama lengkapi berkasnya. Ya, sebelum tanggal 4 nanti ditutup. Ya, Pak Jabar juga Iya Pak. demikian ya. Dan ajak seluruh Iya Pak, siap. rekan-rekan yang ada di sekolah Bapak juga untuk ikut daftar yang sudah memenuhi syarat ya. Oke, selanjutnya ke Pak Jabar. Silakan Pak Jabar. Apa yang Bapak terinspirasi dari ceritanya Pak Idham dan Pak Ridho dari cerita tadi? Barangkali bisa diminta tips triknya atau praktik baik yang bisa Bapak gunakan untuk mengembangkan komunitas belajar Bapak. Silakan Pak Jabar. Iya, baik. Eh, Tentunya trik yang mungkin bisa dibagikan oleh Pak Rido dan juga Pak Idam ya terkait dengan komunitas intra sekolah ya. Tentunya kita sama-sama sebagai penggerak di komunitas masing-masing. Yang seperti disampaikan Pak Rido tadi bahwasanya kendala yang kita hadapi ya mungkin mirip-mirip ya, tapi tidak sama. Artinya mirip tapi tidak sama karena memang kondisi lingkungan sekolah kita dan Berbeda-beda. juga ini latar Ya. belakang daripada rekan sejawat kita berbeda-beda gitu. Jadi mungkin dari Pak Idam ya tentunya ya di sini di Pak Idam sendiri itu saya ingin tahu sedikit saja sih bagaimana respon dari pimpinannya terhadap komunitas di sana. Mungkin bisa berbagi trik ke saya juga ya. Begitupun dengan Pak Rido. Nah, karena tadi saya sudah berbagi bagaimana saya punya pimpinan itu sangat mendukung dengan adanya komunitas belajar ya. Ya. Tentunya ini trik apa yang diberikan oleh Bapak berdua punya kepala sekolah di sana seperti itu.
tentunya hal ini ya kita mengalami di lapangan sebagai penggerak komunitas. Nah ini luar biasanya karena kita bergerak komunitas, kita punya pengetahuan pengalaman yang berbeda tentunya dengan yang tidak Iya, bergerak. Nah itu harus diakui. Ya. oke. Mungkin itu dari saya, mungkin dari Bapak berdua Ya, bisa oke, berbagi. Pak Idam Ya, dulu ya, itulah Pak Idam dulu. baik. Oke, Pak Jabar ini meminta kedua, gimana pengalaman meyakinkan pimpinan Ya, kita dengan misi kita ya, bagaimana untuk menggerakkan komunitas belajar. Silakan Pak Idam. Ya, baik. Terima kasih Pak Jales atas pertanyaannya. Terkait dengan membangun komunitas di lingkungan saya, terkait dengan pimpinan saya dalam ini kepala sekolah, sejauh ini ketika saya menggerakkan komunitas saya untuk berbagi kepada hal-hal yang baik, mungkin dalam hal ini seperti meningkatkan kompetensi guru, sejauh ini masih ada respon positif, tapi kadang-kala juga kita bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan kita, karena kita sebagai manusia biasa mungkin kadang-kala bertentangan dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Iya. Kadang-kala juga bertentangan dengan hal itu, tetapi sejauh ini saya dapat mengatasi itu semua. Dan selalu strategi saya dengan melakukan pendekatan-pendekatan dan melakukan praktik-praktik baik yang sudah saya lakukan dan saya tunjukkan, dan alhamdulillah sejauh ini selalu ada respon positif dari saya, dan akhir-akhir ini sudah melakukan kerjasama dengan saya, dan alhamdulillah selalu berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Idam. Dilanjutkan Pak Ridho, silakan Pak Ridho. Iya, terima kasih Pak Al. Ya, mungkin pengalaman saya terkait dengan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, kebetulan untuk Pak Jales, Kepala Sekolah saya juga adalah lulusan guru penggerak Angkatan 1 Kota Ambon. Mungkin bersama-sama dengan Pak Alfidong ini sama-sama. Jadi soal dukungan itu pastilah, karena beliau adalah lulusan guru penggerak Angkatan 1. Lalu dia diawali itu yang tadi saya bilang, diawali dengan program POP, dan kebetulan setelah program itu berjalan dan terbentuknya komunitas kami, beliau selalu mendorong untuk melakukan praktik-praktik baik-baik internal dan eksternal di komunitas kami. Dan puji syukur dalam bulan ini Pak Jales, karena dukungan beliau yang luar biasa, sehingga dalam bulan ini sudah 2 kali webinar yang komunitas kami lakukan. Wah, luar Jadi biasa. intinya Iya, dukungan penuh dari Bapak Kepala Sekolah yang pasti sudah ada. Tinggal bagaimana ini kita mencoba untuk selalu menjual karya kita, iya, supaya baik dalam internal sekolah kita maupun di luar sekolah kita, karena kebetulan sekolah kami ini adalah kompleks Pak Jales, ada 8 sekolah dalam satu kompleks. Nah, iya, tujuannya itu kami berdua ingin melakukan sesuatu yang terbaik, supaya ketujuh sekolah yang sisanya ini mungkin bisa melihat, lalu kita bisa berkolaborasi bersama-sama, karena tujuan komunitas ini kan juga untuk kolaboratif. Kita belajar dan bertumbuh seperti yang Pak Jalis bilang yang tadi itu, belajar dan bertumbuh bersama. Jadi soal dukungan itu pasti penuh Pak Jalis. Ya iya. mungkin itu Pak Al. Oke, luar biasa ya perbincangan kita di eh, kesempatan yang berbahagia ini, sahabat sekalian. Jangan bergerak sendiri. Ya, jangan melihat apa yang sudah kita buat saat ini saja. Ya, perubahan itu terus terjadi selama pergerakan kita terus berkelanjutan. Dampak hari ini memang belum sampai pada apa yang kita harapkan. Tetapi ketika perubahan itu kita jalankan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, maka tumpukan-tumpukan perubahan itu akan menjadi sebuah kesuksesan besar kita di masa mendatang. Tentunya sahabat-sahabat sekalian, ini tidak bisa dilakukan secara individual, tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Butuh kerjasama, butuh kolaborasi, terutama komunitas belajar dalam sekolah, termasuk tukang kebun, penjaga sekolah, dan security yang ada di sekolah. Semua adalah bagian daripada elemen-elemen penting dalam rangka untuk menyajikan program pembelajaran yang berdampak pada murid. Terima kasih
ketiga narasumber yang sudah meluangkan waktu di kesempatan berbahagia ini untuk berbagi cerita praktik baik terkait tentang menggerakkan komunitas belajar di sekolah dan daerahnya yang sangat unik-unik. Nah, sahabat sekalian, yang bisa kami tarik kesimpulan dari diskusi di kesempatan yang berbahagia ini adalah apapun yang menghalangi kita, apapun yang menantang kita, itu bukan sebuah masalah. Tapi mari kita tantang dengan karya. Ya, kita tantang dengan rasa spirit dan semangat kita dalam rangka untuk menciptakan hasil belajar yang lebih baik lagi. Oke, sampai ketemu pada bincang-bincang yang akan datang ya. Kami mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Silahkan sahabat-sahabat sekalian bisa menulis di komentar video ini, request ya, boleh request topik apa yang akan kita diskusikan pada seri berikutnya, silakan. Ataukah teman-teman dari penggerak yang lain yang ingin tampil berbagi, silakan hubungi kami dan kita mencoba bincang-bincang seperti ini. Sahabat sekalian, bergerak tidak hanya dengan satu modal, bergerak tidak hanya dengan satu cara. Segala cara kita pakai, daring, luring, apa yang bisa kita pakai, mari kita pakai sehingga sedikit-sedikit itu berkumpul menjadi banyak. Terima kasih. Dari studio saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam Merdeka Belajar, salam dan bahagia.